Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Pentingnya Roh Kudus. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku yang saya kasihi, Roh Kudus adalah pribadi yang diutus dari sorga sebagai penolong. Yesus berpesan pada murid-muridnya agar menunggu di Yerusalem untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita pun ada di dalam suasana yang sama. Bedanya, kalau murid-murid harus menunggu sampai Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, namun sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan, sehingga setiap saat kita dapat dipenuhkan oleh Roh Kudus. Syaratnya, kita mau membuka hati dan rindu akan Roh Kudus. Bagaikan seekor rusa yang rindu akan aliran sungai yang jernih dan menyegarkan. Roh Kudus sungguh bermanfaat bagi kita. Roh Kudus memberi pengertian rohani kepada kita. Salah satu tugas utama Roh Kudus adalah mengajar kita akan kebenaran, supaya mata rohani kita dicelikkan dan kita mengerti firman Allah. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat mengerti firman Allah. Roh Kudus adalah guru besar kita, karena Dialah yang menulis firman Tuhan. Kita perlu mengerti firman Tuhan supaya kita tidak tersesat dan binasa. Hosea 4 ayat 6 menjelaskan bahwa kita binasa kalau kita tidak mengenal Allah melalui firman-Nya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kita semua adalah tanah liat, dan Tuhan adalah tukang periuknya. Jika hidup ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Ia akan membentuk kita seperti yang dikehendakinya dengan firman-Nya. Setelah kita menerima Roh Kudus, maka Ia akan menjadi kekuatan Allah yang melimpah-limpah dalam kita. Tuhan mempunyai rencana buat setiap saudara dan saya. Pahamilah bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kejahatan atau kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita
hari depan yang penuh harapan. Tuhan hanya menghendaki yang terbaik bagi saudara dan saya. Yesus tahu bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu seorang penolong. Karena itu, Yesus mengutus Roh Kudus untuk datang menyertai, menolong, memimpin, menghibur, dan menguatkan kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami tidak dapat hidup benar di hadapan-Mu tanpa pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.